Universitas Islam Malang, kampus unggul berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus yang asri, sejuk, dan nyaman. Kurikulum kreatif, inovatif, dan inventif. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jannatul Firdaus, NPM 2200108150. Program Studi Manajemen Universitas Islam Malang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas perilaku organisasi dengan yang punya. Nah, di sini saya menggunakan analisis TTSO. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada target, yang ketiga ada strategi, yang terakhir ada output. Yang pertama ada tujuan. Politik dan kekuasaan organisasi sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, tetapi agak sulit untuk mengukurnya, akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Politik dan kekuasaan tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan. Baik, yang kedua ada target. Kekuasaan organisasi merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Kekuasaan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dibedakan menjadi kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Kekuasaan biasanya identik dengan politik. Politik sendiri diartikan sebagai upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Yang ketiga, strategi. Kekuasaan dan politik dalam organisasi hanya sedikit. Beberapa studi justru menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda pada saat setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain. Maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan-kekuasaan kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua atau lebih individu. Dari konsep di atas, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang terakhir ada output. Kekuasaan politik, keadilan perilaku organisasi. Pada hakikatnya kekuasaan merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Kekuasaan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dibedakan menjadi kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Kekuasaan biasanya identik dengan politik. Politik sendiri diartikan dengan upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dalam mengendalikan urusan masyarakat. Nah, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.